Kita akan pelajari bab 4, yaitu tentang getaran dan gelombang serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian gelombang. Gelombang adalah suatu usikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Jenis-jenis gelombang. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contoh, gelombang permukaan air, berarti membutuhkan medium perantara air. Yang kedua, gelombang bunyi dan gelombang pada tali. Jenis gelombang yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contoh, gelombang radio, gelombang cahaya, gelombang TV. Berikutnya, berdasarkan arah rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contoh, gelombang pada tali, gelombang pada selinki yang digetarkan ke kanan, ke kiri, dan ke kanan. Yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Contoh, gelombang pada selinki yang digetarkan maju mundur. Dan gelombang bunyi. Untuk lebih jelasnya, yuk perhatikan percobaan berikut. Ini adalah yang disebut sebagai selinki. Jika selinki digetarkan ke arah kiri dan kanan, maka arah getarnya adalah ke atas dan ke bawah, tegak lurus dengan arah rambatannya ke kanan dan ke kiri, disebut gelombang transversal. Berikutnya adalah gelombang longitudinal, yaitu selinki digetarkan maju mundur, maka terdapat rapatan dan renggangan. Pada gelombang ini arah getarnya adalah sejajar dengan arah rambatannya. Pada gelombang transversal terdapat bukit dan lembah. Bagian-bagian gelombang transversal, yaitu terdapat bukit gelombang, contoh bukit A, B, C atau bukit E, F, G. Dan terdapat lembah gelombang C, D, E, dan G, H, I. Pada bukit terdapat puncak, yaitu puncak gelombang B dan puncak gelombang F. Pada lembah terdapat dasar gelombang, yaitu dasar D dan H. Dan terdapat amplitudo, yaitu simpangan dari gelombang, yaitu dari titik B ke B aksen atau dari D ke D aksen. Itu adalah amplitudo. Pada gelombang transversal terdapat satu gelombang atau disebut satu lambda. Satu panjang gelombang dilambangkan sebagai lambda. Perhatikan lambangnya ya, panjang gelombang lambda. Yang mana satu gelombang atau satu lambda adalah yaitu terdiri dari satu bukit ABC dan satu lembah CDE. Jadi, satu gelombang atau satu lambda adalah dari titik A, B, C, D, E. Atau boleh dari puncak ke puncak, yaitu dari titik B ke F. Itu adalah satu lambda atau satu panjang gelombang. Jadi, pada gambar ini terdapat dua gelombang atau dua lambda. Sedangkan pada gelombang longitudinal, untuk satu gelombang yaitu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Perhatikan yang berwarna biru, yaitu satu gelombang disebut satu lambda, atau satu gelombang bisa juga yaitu jarak antara pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya, atau pusat tenggangan ke pusat tenggangan berikutnya.
Sehingga rumus gelombang yang pertama adalah F sama dengan N kecil per T kecil. Yang kedua, T besar sama dengan T kecil per N kecil. Yang berikutnya, karena rumus F dan T saling berkebalikan, maka dapat ditulis F sama dengan seperti atau T sama dengan seper F. Yang ketiga adalah untuk mencari lambda atau panjang gelombang adalah L kecil per N kecil. Dan terakhir keempat adalah V, cepat rambat gelombang adalah F kali lambda atau V sama dengan lambda per T atau V sama dengan S per T kecil. Contoh soal dapat diketahui dari soal yaitu banyak gelombang ditulis N. Kalian perhatikan itu ada 2,5 gelombang karena satu gelombang atau satu lambda itu adalah terdiri dari satu bukit satu lembah, itu satu gelombang. Sehingga di sini N sama dengan 2,5 gelombang. Sehingga kan perhatikan jarak dari titik B ke F adalah 2 meter sama dengan besarnya satu gelombang atau satu lambda, sehingga diketahui lambda 2 meter. Dan jarak tempuhnya di situ adalah 5 meter. Waktu tempuhnya 10 detik atau 10 sekon. Di soal ditanyakan yang pertama adalah frekuensi yaitu F. Rumusnya adalah N kecil per T yaitu N-nya 2,5 dibagi T kecilnya 10 sekon sehingga hasilnya frekuensi 0,25 Hz. Yang kedua, mencari T besar yaitu periode adalah rumusnya T kecil per N kecil, yaitu T kecilnya 10 sekon dibagi 2,5, hasilnya 4 sekon. Yang ketiga, mencari cepat rambat gelombang yaitu V, bisa menggunakan rumus S bagi T yaitu 5/10 sama dengan 0,5 M per S, atau menggunakan rumus yang berikutnya yaitu V sama dengan lambda dibagi T besar, yaitu 2 meter lambdanya dibagi 4 periodenya sehingga 0,5 M per S, atau menggunakan rumus V sama dengan lambda kalikan F yaitu 2 meter kalikan 0,25 Hz, hasilnya 0,5 M per S. Contoh soal kedua adalah yaitu gelombang longitudinal. Diketahui N banyaknya gelombang adalah 2 karena ada 2 rapatan dan 2 renggangan. Waktu tempuh gelombang adalah T kecil yaitu 8 sekon atau 8 detik. Dan jarak tempuh gelombang adalah S yaitu 2 meter. Sehingga lambdanya adalah sama dengan 1 meter. Karena 2 dibagi 2 meter dibagi banyak gelombangnya 2 yaitu 1 meter. Ditanyakan T besar atau periode adalah T kecil per N sama dengan 8 sekon dibagi 2 yaitu 4 sekon, periodenya 4 sekon. Sedangkan ditanyakan frekuensi F adalah yaitu boleh menggunakan rumus 1 per T yaitu 1/4 sehingga frekuensi adalah 0,25 Hz. Berikutnya mencari cepat rambat gelombang yaitu V sama dengan S per T, 2 meter dibagi 8 sama dengan 0,25 meter per sekon, atau V sama dengan lambda per T besar 1 meter dibagi 4 0,25 M per S, atau V sama dengan lambda kalikan F yaitu 1 meter kalikan 0,25 Hz sama dengan 0,25 M per S.